Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, rukun sholat jenazah yang kedua adalah yaitu berdiri bagi orang yang mampu. Kalau ada orang yang mampu berdiri, maka dia tidak boleh duduk. Adapun pelaksanaan sholat jenazah ini sama seperti pelaksanaan sholat fardu yang 5 waktu sehari semalam. Bagaimana tadi saya jelaskan di atas, kalau mampu seseorang itu adalah berdiri, maka dia tidak boleh duduk. Kalau mampu dia duduk, tidak boleh berbaring. Itu pun berbaring dengan syarat kalau masih mampu berbaring ke kanan, tidak boleh dia berbaring ke kiri. Dan kalau mampu dia berbaring ke kiri, maka dia tidak boleh yaitu melaksanakan sholat itu berbaring telentang. Maka oleh sebab ini adalah urutan kalau seandainya bagi seseorang itu yang tidak mampu yaitu berdiri. Maka setelah dia berdiri, tidak mampu, dia benar-benar tak mampu dia berdiri, baru boleh dia duduk. Kalau seandainya berdirinya itu dapat dia melaksanakan sholatnya itu dengan ditopang, yaitu nyender ke dinding, maka tetap wajib seseorang itu melaksanakan sholat jenazah itu bertopang dengan dinding itu dan dia laksanakan dalam keadaan berdiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, rukun sholat jenazah yang ketiga adalah yaitu 4 takbir, yaitu orang yang melaksanakan sholat jenazah itu dilaksanakan dengan 4 takbir. Adapun kalau seandainya ada orang melaksanakan sholat jenazah sampai 5 takbir, itu tidak membatalkan sholat jenazah. Maka kalau sampailah pelaksanaan sholatnya itu sampai 5 takbir, cukup dia mengucapkan salam setelah takbir yang kelima. Kenapa demikian? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu dalam satu riwayat, dia pernah melaksanakan sholat jenazah itu sampai 5 takbir. Tapi dia tidak membatalkan sholat jenazahnya itu, dan sholat jenazah itu cukup dia tambahkan yaitu dengan salam. Kemudian setelah dia salam dan sholat jenazahnya, dia tidak mengulangnya kembali. Itu menunjukkan bahwa sholat jenazah yang kalau kita laksanakan yaitu sampai 5 takbir, dan itu tidak membatalkan sholat jenazah, walaupun rukun yang ketiga itu adalah pelaksanaan sholat jenazah itu adalah 4 takbir. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kalau kita melaksanakan sholat jenazah itu dengan berjamaah, nyatanya Pak Imam melaksanakan sholat jenazah itu sampai kepada 5 takbir. Bagi makmum yang tahu bahwa takbir yang dilakukan oleh Pak Imam itu sudah takbir yang kelima, maka si makmum boleh milih apakah dia mufarokoh. Maksud mufarokoh itu pisah, yaitu dari si imam tidak niat berjamaah lagi dan dia salam sendiri, atau dia menanti Pak Imamnya salam, nanti Pak Imamnya baru dia melaksanakan salam. Karena sholat Pak Imamnya itu tidak batal, maka oleh sebab itu oleh para ulama mengatakan bahwa kalau ada Pak Imamnya melaksanakan sholat jenazah itu sampai 5 takbir, kalaupun seandainya tadi sebagaimana saya jelaskan boleh dia mufarokoh, perbuatan yang paling abdul bagi si makmum adalah tetap menunggu, yaitu si imamnya setelah takbir yang kelima, imamnya salam, barulah salam si makmumnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itu rukun sholat jenazah yang ketiga. Adapun rukun sholat jenazah yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah ini tempatnya adalah setelah takbir yang pertama. Habis kita berniat tadi, habis kita melaksanakan takbir Allahu Akbar, maka tempatnya adalah di takbir yang pertama itu. Kalau nyatanya ada orang tidak membaca Al-Fatihah itu di takbir yang pertama, lantas dia pindahkan ke takbir yang kedua setelah membaca sholawat. Habis dia baca sholawat yang singkat, kemudian dia baca Al-Fatihah, maka perbuatan yang seperti itu juga diperbolehkan. Kalau seandainya ada juga orang yang memindahkannya habis baca doa, yaitu setelah takbir yang ketiga, dia baca doa yang singkat, kemudian setelah itu baru dia baca Al-Fatihah, itu juga diperbolehkan. Atau setelah takbir yang keempat sebelum kita mengucapkan salam,
Lantas dia juga baca Al-Fatihah, setelah itu juga diperbolehkan. Maka oleh sebab itu, adapun rukun Al-Fatihah ini pada takbir yang pertama dari rukun sholat jenazah, yaitu rukun yang keempat tadi membaca Al-Fatihah, maka ini adalah bukan rukun sholat jenazah yang tertib. Bukan harus habis dia takbir yang pertama lantas langsung dia Al-Fatihah. Kalau nyatanya ada orang yang tidak mampu menyelesaikan Al-Fatihahnya karena kalau dia melaksanakan sholat berjamaah, terlalu cepat imam membaca Al-Fatihah, maka kan tidak diperbolehkan kalau sampai adalah si makmum itu tertinggal 2 takbir dengan si imam. Maka dia merasa sudah masuk takbir yang kedua, kalau disambungkannya Al-Fatihah ini selesaikannya sampai ke waladdallin, dia khawatir tidak dapat selesai, si imam sudah masuk kepada takbir yang ketiga. Maka dia putuskan, ia sampaikan sampai situ Al-Fatihahnya. Nanti setelah takbir yang kedua, nyatanya dia baca sholawat yang singkat. Dia mungkin Pak Imamnya baca sholawat yang panjang. Lantas dia baca ulang di situ Al-Fatihahnya mulai dari awal sampai akhir. Dapatnya dia membaca Al-Fatihah di situ sampai akhir. Yang demikian juga itu diperbolehkan. Atau nyatanya mungkin dia punya keyakinan kalau seandainya dibacanya setelah takbir yang kedua atau dibacanya setelah takbir yang ketiga, kemungkinan kalau dia lanjutkan maka bisa nanti juga sama seperti takbir yang pertama. Dia tunggu setelah takbir yang keempat, baru dia selesaikan mulai dari awal sampai akhir Al-Fatihahnya. Maka perbuatan yang seperti itu juga diperbolehkan. Kenapa? Karena tidak mungkin lagi si makmum itu tertinggal 2 rukun. Kenapa? Karena situ adalah setelah habis takbir yang keempat, baca doa yang disunnahkan, kemudian setelah itu kita langsung salam. Nyatanya di situ berlama-lama si makmum membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena setelah itu kan baca salam, tidak ada rukun yang lain yang dilaksanakan oleh si imam. Habis dia baca Al-Fatihah, baru dia baca doa yang disunnahkan, kemudian setelah itu baru dia mengucapkan salam. Maka perbuatan yang seperti itu juga diperbolehkan. Kenapa? Karena sebagaimana saya ulang kembali, sebagaimana tadi saya jelaskan di atas, karena rukun Al-Fatihah itu walaupun setelah takbir yang pertama itu tempatnya, tapi boleh dipindahkan di takbir yang kedua, boleh dipindahkan di takbir yang ketiga, boleh dipindahkan di takbir yang keempat. Ini saja dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.